anu ada marina aku ngarannya Antung Abdurrahman ngarannya. Antung Abdurrahman nih inya nih di Rawa Bening di Jakarta tuh. Mbak menggusuk batu sin tuang gusuk. Mbak itu muallim Syafi'i. Ini muallim Syafi'i orang yang dikenal paling alim di Jakarta, digelari orang muftinya Betawi. Ya kan? Sidin berdagang sidin. Muallim Syafi'i ini berdagang batu sidin. Berdagang batu. Jadi kadang-kadang sin batu tuh betakun lawan marina aku tuh. Tung, ini batu gimana nih Tung? Ini bagus, asli nggak Tung? Jadi jar marina aku nih Antung nih, wah muallim macam-macam aja artinya betakun lawan ulut. Jar muallim kalau bidang batu ente yang alim artinya. Ya anak artinya tunduk lo ente masalah batu, tapi mun masalah hukum ente nanya ke anak artinya. Aja sidin biasa aja sidin, selawar aja sidin. Muallim Syafi'i. Nah lalu ditakuni marina aku long pakai sado aku. Muallim ada nggak kiai dari Banjar yang muallim kenal kayak itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهل قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ya. Bermula halaman 226. 6 baris kah? 1 2 3 4 5. 6 baris dari atas ke bawah. Bermula syak itu seperti hukum ingat. Ya kah? Bermula syak itu seperti hukum ingat. Maka jikalau syak seseorang di dalam rukuknya. Ini orang di dalam rukuknya. Adakah dibacanya akan Fatihah atau tiada? Terbaca juga kah Fatihah tadi kada kajar? Ini jadi mengalamun nek. Napakah yang dipikirkan lah? Nah, sekalinya Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sekalinya terbaca juga dari Fatihah kada kayu jar? Adakah dibacanya akan Fatihah atau tiada? Sebuting. Atau syak ia di dalam sujudnya, waktu sujudnya adakah telah ruku atau tiada? Dua sudah nih. Atau telah i'tidal atau tiada? Atau telah i'tidal iya atau kadang katanya tah. Nah wajiblah atasnya itu berdiri. Jadi hukumnya kayak ini. Jadi syak itu sama lawan ingat. Jadi syak itu sama lawan ingat. Jadi Allahu Akbar Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya kan lalu inya ragu-ragu syak nih. Syak tadi terbaca juga ka Fatihah kadakah? Maka syak ini sama hukumnya ingat. Napa ingatnya? Ingat kada terbaca apa? Ingat kada terbaca. Jadi sama lawan hukum ingatnya apa? Ingat kada terbaca Fatihah. Berarti amunnya ingat kada terbaca Fatihah, berarti di waktu inya rukun ini wajibnya apa tak? Kembali baca apa pulang? Membaca Fatihah. Ya kan, baca Fatihah. Betu rukuk kada ingatan pulang. Ragu-ragu pulang. Kebala lalu nana. Tapi engkau itu sikapnya, sikap harus engkau itu sedin. Ya kak, telah ruku atau tiada atau telah i'tidal, wajiblah atasnya berdiri. Berdirinya pulang dengan
segera langsung aja ambil keputusan. Ya kah? Keputusannya apa? Ingat akan sama hukumnya kada baca Fatihah tadi. Wajibnya sama lawan ya kada membaca Fatihah, maka inya pun berdiri untuk membaca Fatihah. Mbah wajiblah atasnya itu berdiri dengan segera, jangan berkelanjutan namanya keraguan-raguannya tadi. Keraguan-raguannya inilah dan kita kawali di sembahyang ni lang khusyuk lah ngalipan khusyuk ini. Makanya di Quran qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khusyuk. Lang beuntung tuh tahu lah gitu kan, nyolang ngaran beuntung tuh yaitu orang lang sembahyang pulang kawan apa pulang kawahu khusyuk pulang ya kan. Kita ini mengesahkan orang benar tapi mudahan kawang tunggal gemetan lah. Nah, ke atasnya berdiri dengan segera dan tidak memadai akan dia pada surah yang kedua bahwa berdiri ia padahal ruku ya kak, padahal dan tiada memadai akan dia pada surah yang kedua syak seperti hukum ingat. Maka jika syak seorang dalam rukunya adakah telah membaca ia akan Fatihah atau tidak, atau syak di dalam sujudnya adakah telah ruku atau tiada, itu kalau keduanya lah. Yang keduanya nah tidak memadai akan dia pada surah yang kedua bahwa berdiri ia padahal ruku ya kan, padahal berdiri padahal ruku, dan seperti demikian itulah hukum ingat gitu. Hukum ingat amunnya ingat ya tadi hukum ingat karena terbaca boleh kinya. Nah, bermula muqtada kalam fuqaha ya uncak di kitab tah wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyatil muhaqqiqin. Diandak di pertama tuh, diandak di ya kah ya kala Allahumma ausil wa hadi wa balligh taqabbal wa ma qara'nahu lagi summa ila arwahi jami'i ikhwani wa salawatun summa ila jami'i sahaba wal qaraba wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumin summa ila arba'atil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama il amilin wal fuqaha wal muhaddisin. Diandak di urutan pertama tuh ya kan, daripada tingginya tuh kedudukannya tuh. Nah, bermula muqtada kalamnya fuqaha daripada menyimpunkan atas memperbuat yang ditinggalkannya jadi napa yang ditinggalkannya inya kada membaca Fatihah, inya kada ruku pernya, inya kada sujud gitu Allah. Nah, jadi ujar sidin jadi inya itu menyimpunkan atas memperbuat yang ditinggalkan tempatnya pada yang lain dah bener atasnya memperbuat yang ditinggalkannya tempatnya ya kah. Nah, jadi tempatnya itu pada yang lain daripada surah itu, dan ya kah lain daripada surah itu. Dan jika syak ia di dalam berdiri adakah telah dibacanya Fatihah atau tiada, wajib atasnya membaca Fatihah dengan segera karena bahwasanya tiada berpindah ia pada tempatnya. Itu kan inya mun nyelangkai ini pang amunnya hartan berdiri juga lalu ragu-ragu tuh baca Fatihah kada kata dia itu nyaman aja itu ulangi lagi baca apa baca Fatihah. Jadi makanya itulah muqtada kalam fuqaha daripada menyimpunkan atas memperbuat yang ditinggalkannya tempatnya pada yang lain daripada surah itu ya kah. Amunnya pada surah itu juga baca itunya aja langsung kemana lagi hendak berdiri mundasar baju sudah. Dan jika syak ia di dalam berdiri, ada tadi kan syak di dalam ruku terbaca juga ke Fatihah kadakah ada ini ragunya membaca Fatihah tapi dalam keadaan berdiri. Adakah telah dibacanya Fatihah atau tiada, wajib atasnya membaca Fatihah dengan segera ya kah. Kenapa? Karena bahwasanya ia tidak berpindah ia pada tempatnya. Belum lagi anyar waladhdallin amin pulang sing nyaringan aminnya pulang semasjidan limbahnya tuntung imamnya apa ragu terbaca Fatihah tadi kada kayak biar sekali lagi mana
yang ketuhukannya itu maka rancak kayak itu imamnya mangka itu bilang saban kali Jumatan bahkan giliran sidin puang masjid baik mencari ke lain orang nih tiada berpindah ia pada tempatnya, dan jika tiada ingat ia akan dia hingga diperbuatnya akan umpama rukun yang ditinggalkannya daripada rokaat yang kemudiannya, mamadailah akan dia yang diperbuatnya itu ganti daripada rukun yang ditinggalkannya. Namun kayak ini Pak, amun orang nih ingat tertinggal rukun, dan ingatnya ini setelah terbaca pulang rukun yang selanjutnya yang sama lawan itu ya semuanya sudah juga sini lah. Hah? Ya Allah, ini orang rukuk nah orang nih sujud limanya sujud bangun langsung berdiri, padahal aturannya apa nih duduk antara dua sujud, dan sujud yang kaduinya ini kada sadar aja lagi maaci akan suara aja dipikirkannya nih Allahu Akbar, kada sadar aja ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kada sadar aja lagi ya Kak, amin ya Kak, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, ruku nih kada sadar aja lagi sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar ya Kak, sujud nih belum sadar aja lagi ya Kak, lang tertinggal lawannya apa nih duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, duduk napanya duduk antara dua sujud nih, berarti aturannya berapa kali sudah ini ngarannya nih duduk antara dua sujudnya aturannya nih 2 kali, sekalinya anyar inget jar ya Kak, kenapa aku anyar sekali aja nih aturannya kan di rakaat kedua berarti dua kali mbah apa nenek nah ulah lang ini gantian daripada duduk antara dua sujud yang pertama, jadi pas aja kan pas itu sujud pulang, cuman inya nih aturannya 2 rakaat tapi dihitung hanya sarokaat aja, jadi kayak itu tah umpama rukun yang ditinggalkannya ingatnya nih daripada rokaat yang kemudiannya, mamadailah akan dia yang diperbuatnya itu ganti daripada rukun yang ditinggalakannya, karena jatuh ia pada tempatnya aja sudah tertinggal apa teh duduk antar 2 sujud ya pas di situ aja sudah anunya, maka sempurnalah dengan yang diperbuatnya itu rokaatnya jika ada ia akhir rokaat, amun dasar tabulujur apa di penghabisan ya Kah ajar duduk kah sudah nindejar ini di penghabisan nih di penghabisan limahnya duduk sujud nih Allahu Akbar jar hendak tahiyat nih belum napa aku nih belum duduk antara dua suulah ini sudah duduk antara dua sujud mbak itu sekali lagi apa deh sujud nah anyar pulang baba ngon anyar at-tahi pulang ya Pak, tapi amun di rakaat lang kedua ingatnya ulah lang kedua ini jadi lang pertama, tapi amunnya ingatnya di akhir dan ketinggalannya pun di akhir, ingatnya di akhir ya ulah sudah itu ada paham ulun biar sudah kayak popang. Jika ada ia akhir rakaat seperti sujudnya yang sujudnya yang kedua, dan jika ada ia di pertengahan rakaat Bang nah seperti Fatihah atau ruku nah, kan ini Fatihah ini ngarannya kada di akhir sembahyang dan bukan di awal, ruku min tujuan ruku ini bukan di awal dan bukan di akhir, mana pengarannya di pertengahan, dibilangkan ia ganti daripada yang ditinggalkannya, jadi di mananya ingat berarti itulah penggantinya, maka hendaklah disempurnakannya akan yang tinggal daripada sembahyangnya ya Kah maka kadarami maka kadarami ya Kah mau belajar baiknya seakan surga aja jar iya ini menuju ke surga nenek
bermula pulang tempat mamadai akan dia yang diperbuatnya itu ganti rukun yang ditinggalkannya jika ada ia daripada sembahyang. Maka bebangat kada bingungnya ada yang ini ya kah mengenai ini orang di rakaat kedua ruku inya sadar bahwa yang di pertama sekalinya kada apa kada ruku, jadi ruku lang kedua ini jadi gantian. Jadi sinang pengganti ini amun dasar itu pekerjaan sembahyang. Amun kada pekerjaan sembahyang kada kawa diulah jadi pengganti mangkaya apa perannya tah orang ketinggalan sujud sujudnya sekali aja, aturannya berapa kali? 2 kali. Mbah itu limbahnya itu lalunya membaca di rakaat kedua nih waladdallin amin ternyata innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud apa artinya nek? Sujud tilawah atau sujud sajadah ya kah? Lalu nah sujud sajadah nih ialah gawian sembahyang nenek. Kada nenek, ini kada gawian sembahyang. Bisa aja orang di luar sembahyang membaca sujud tilawah atau sujud saja jadah sekalinya jadi jadinya hum la yastakbirun Allahu akbar. Sujud katanya nih kawaka sujud tilawah ini gantian daripada sujud yang tertinggal tadi. Oh kada kawa karena sujud tilawah ini bukan daripada sembahyang, cuma andaknya aja ini terbelujur di dalam bayang kada kawa diulah nih. Jadi limbahnya tuntung ya kanya sembahyang nih ya kah 4 rakaat dasar 4 rakaat juga jadi jurang pian tadi sembahyang di rakaat pertama napa nih tertinggal sujud aturnya tambah lagi ujar sini kada ada aja tambalannya tadi jar ya kah aku sujud napa tadi sujud tilawah oh tak bisa lah itu kada bisa kayak itu sih kada bisa. Jika ada ia daripada sembahyang, adapun jika tiada ia daripada sembahyang. Nah, amun kada termasuk sembahyang, seperti sujud napa? Sujud tilawah, ya sujud tilawah ini di luar sembahyang namun kita melalui ayat sajadah disuruh sujud tilawah, kan disuruh nih. Seperti sujud tilawah maka tidaklah ia memadai akan dia yang demikian itu kada kawa sini itu diulah jadi pengganti ya kan tidaklah memadai akan dia yang demikian itu. Nah bersalahan dengan duduk dengan niat duduk istirahat duduk istirahat ini adanya di dalam apa nih sembahyang aja orang duduk istirahatnya adanya di dalam karena ada di luar sembahyang duduk istirahat. Nah jadi duduk istirahat walaupun duduk istirahat nih hukumnya apa nih sunat tapi kawakan nih diulah jadi pengganti amun orang ketinggalan sujud antara dua apa nih dua sujud kawa. Kenapa? Karena duduk istirahat ini adanya hanya di dalam sembahyang bisa hanya mengganti rukun duduk antara dua sujud karena sama-sama di dalam sembahyang walaupun posisinya tadi ini sunat nang itu wajib nang itu bingung ya kah? Nah bersalahan dengan duduk dengan niat istirahat duduk dengan niat istirahat maka yaitu memadai ia akan ganti duduk antara dua sujud kawanya padahal maulah ajar lang sunat kau mengganti lang wajib kawan di sini karena ia sama ia gawian sama gawian sembayang jadi di sini yaitu memadai ia akan ganti duduk antara dua sujud yang pernya ditinggalkannya akan dia serta sujud. Berarti mun mangka itu orang pernya tak tinggal sebuting aja lagi tak kita tinggal apanya tak sujudnya aja lagi ya lah tertinggal sujud jadi posisi orang itu kan lain jadi lang di kodonya lagi sujudnya aja lagi ya lah
serta sujud yang kedua, ya kah? Yang ditinggalkannya akan dia serta sujud yang kedua, karena ia daripada sembahyang. Artinya sama inya sunat atau wajib. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya lah. Ngalih lah, ngalih. Makanya kada sakit. Orang lang bungo kada sembah bikih jar. Makinnya bungo ya. Karena memerlukan apa terus nih. Iya kah? Membaca lang kisah surga aja lagi kata paham. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Ya bahari jakulah, bahari ngesakan anu Jepang, bahari anu itu deh. Anu guru ko ngaran Haji Umar ngaran lah. Ya lah. Haji Umar Karim sinta. Sidin tuh jaku semalam lah. Sidin guru Sya'rani dulu. Guru Sya'rani sidin ketika datang lang kedua datang kedua dari Mekah Sidin kada boleh ke Martapura langsung kada sidin. Sidin tinggal di Jakarta di Al Idrus tuh. Wada mintu hasidin. Ya kada wada mintu hasidin. Mintu hasidin orang sugih gono. Jadi sini situ lawas berapa tahunnya? 4 tahun mau kada salah 4 tahun sidin tinggal situ. Dan sarumah sidin lawan karanak ngaran situ Haji Umar ngaran sidin Umar Karim. Dilihat sidin, wah ini karanak nih sidin pintar, karanak nih cerdas nih, lalu dilajari sidin nya sarumah. Ya kan di rumah 4 tahun aja alim bujur alim Haji Umar nih. Ya kan alim bujur dan sebujur alim. Ya kan sampai di akhir kin Kiai Syafi'i Hazami bingung melihat. Oh ya kan ada marina aku ngarannya Antung Abdurrahman ngarannya. Antung Abdurrahman inya di Rawa Bening di Jakarta tuh. Mbak menggusuk batu sin tuang gusuk. Mbak itu muallim Syafi'i. Ini muallim Syafi'i orang yang dikenal paling alim di Jakarta, digelari orang muftinya Betawi. Ya kan? Sidin berdagang sidin. Muallim Syafi'i ini berdagang batu sidin. Berdagang batu. Jadi kadang-kadang sin batu tuh betakun lawan marina aku tuh. Tung, ini batu gimana nih Tung? Ini bagus, asli nggak Tung? Jadi jar marina aku nih Antung nih, bah muallim macam-macam aja artinya betakun lawan ulut. Jar muallim kalau bidang batu ente lang alim artinya. Ya kan? Anak artinya tunduk lo ente masalah batu, tapi mun masalah hukum ente nanya ke anak artinya. Aja sidin biasa aja sidin, selawar aja sidin. Muallim Syafi'i. Nah lalu ditakuni marinaku long pakai sadoko. Muallim ada nggak kiai dari Banjar yang muallim kenal kayak itu tuh? Ya, ada nggak yang kenal? Jadi jar muallim nggak ada tuh jar. Nggak ada sih, nggak ada yang kenal jar. Nggak ada yang kenal. Cuman ada satu saya yang kenal katanya. Cuma kan itu juga jar muallim tinggalnya bukan di Banjar, di Jakarta domisilinya. Haji Umar namanya Haji Umar. Itu aneh itu orang tuh sih. Itu aneh itu orang. Nah jadi aneh? Enggak, setahu saya dia pedagang berlian, dan ini pedagang berlian, pedagang besar ini sidin. Pedagang mesin tahun 50-an ya, 50-60 aku sudah bergelar Haji Umar miliar gelar sidin. Ya kah? Oh pedagang besar. Kok sekarang jadi kiai ya sidin? Kok sekarang jadi kiai aja. Dan ini kiai beneran ini, bukan kiai-kiaian ini sidin. Ini benar-benar kiai ini sidin. Kok bisa gitu ya sidin? Pedagang jadi ulama besar sidin. Aneh sidin. Nah, kenapa? Karena Haji Umar ini dididik guru Sya'rani selama 4 tahun waktu sidin transit di mana? Transit di Jakarta di Al Idrus di Wadah Mintu Hasidin. Ya kah? Sampai alim. Ya kah? Nah, jadi ya kah? Nah, limbah itu diantaranya pulang datangnya kayak ini ada anak guru Sya'rani hanya Haji Bezinya pakai sadok kok. Guru Sya'rani nih ada si anak namanya Haji Bezi lang bangil jadi aja guru bangil ji pon nantinya apa iya kah jadi artinya Haji Umar ini mengajar iya kajar enggih guru mengajar ini oh iya kah artinya di mana di Bandung kan di mana enggak di Jakarta mengajar di Bandung mengajar oh iya kah ji artinya ji jar kawakah juga guru bangil kawakah aku mendengar kasetnya kena oh guru bangil aja penasaran jadi kawakah kena rekamannya bawa kepada aku tapi ya guru bangil
bab baca apa aja, baca fikih minjam bawa kena bab fikih, tapi bab masalah sembahyang gitu berjamaah kena sih bawa kepada aku sih. Nah, jadi ajar abah bejinya pakai sedekah limbah aku tuh belujo ke bangil aku bawa aku setelakan ya dapat sini guru bangil dengerin sih pahamnya dia itu ya pahamnya itu ya ini jeng kayak ini ya amun sudah ini nah paham dia artinya lang lain tuh kada usah ditakuni lagi artinya ya kada usah banyak-banyak pang mentes orang artinya pintangan ini nya paham kadanya artinya amunnya paham nah harus lang lainnya iya tak artinya paham lagi kam ya kayak beto ke Kampung Melayu sin kadang-kadang sih bolak-balik ke Martapura aja sin tasin berdagang intan beto jadi jar guru arwah guru Syarani aduh sakin ini pulang nah habis waktu kena nah tapi disuruh sidin mar sih kena nyawa lah sidin masuk Darussalam kena sih masuk Darussalam sih jangan kada masuk Darussalam lah masuk Darussalam kena sih kena memadahkan sih masuk Darussalam kena sih limbah mbah itu sih mbah itu nda kemana kah guru syaraninya kayak itu tak ada di Martapura tah nda kada masuk Darussalam sih kada sing masuk Darussalam sih nah hebatnya pulang di sini bulik nda sih mulai pasar bejukung bahari sih sejukung lawan angha ilmi dah sih angha ilmi guru Zainal ilmi jadi guru Zainal mar nyisin ngerapat tuh buhan tuh lapat lo guru Zainal sudah juakannya masuk Darussalam disuruh gurunya wajar wah ndak takajut sih padahal unda sih kada bakesah sih ikung-ikung lawan orang sini tak unda lawan guru aja tahu sih lalu sih mar sudah juakannya masuk Darussalam aja lang disuruh gurunya wajar takajut aja balum juga kayak masuk Darussalam kena isok kena unda lang daftarkan aja iya kah nah iya kada kau sudah sih mbah itu masuk Darussalam langsung dah mendaftar kelas yang paling tinggi paling atas mendaftar sih padahal dah sin sehari kita bisa soal Darussalam sih ya kan nyawi ini ta kelas 3 aliyah langsung jadi sih limbah tapi ujar guru Syarani kayak ini bahare kenalah amun ada muridku ya kan masuk Darussalam i-nya masuk terima artinya terima cuma di sini aku masuk nih ibaratnya kelas 3 aliyah langsung dites orang aku sih lang mentes sih gue sama Jalil ya kan mentes sih gue Salim ya kan gue sama Mulia lang mentes sih menyembah sih tapi ndak ada gentar sih ndak ada kenapa unda sudah dilajari guru sih susah terima nih terima sih nyampe terapi sebulan ke 2 bulan kah ampih deh sih udah sekolah sih kesan kali ya sebulan 2 bulan kurang lebih gitu lah sebulan 2 bulan jen ampih majar sih belajar sih kenapa nitu jua aja nitu jua sudah aja dilajari arwahan itu ya kah sudah aja dilajari sih sudah ampih deh sih limbahnya ampih datang guru Syarani mar nyawa sekolah juga ke Darussalam sekolah ya lun mbah engke pak 2 bulan ampih lun jar kenapa jadi ampih bisa aja sudah lun jar inya marah sih ijazah tuh kayaknya penting juga marah sih nah anda menyuruhnya sekolah tak kalau supaya ada biji ijazah sih karena ijazah tuh penting juga makanya harus dapatkan ijazah tuh hasilnya 10 kesebertaan yaminan wasimalan hasilnya tapi aja sudah ujung mana aja sudah marah ada apa juga inya marah ilmu tuh ada di ijazah juga sih nah itu ujung apa bisa taruh sih nya ilmu tuh ada di ijazah ilmu tuh di sini anda kenal sih al ilmu fis sudur sudah sih nah modern kayak ikam nih boh al ilmu fis sudur teluak dan kita karena ia daripada sembahyang seperti yang lagi akan datang kenyataannya ya kah dan lagi tempat yang demikian itu beto sini guru Haji Umar nih sidin mbah itu sidin berdagang aja pulang berdagang panas sidin sampai ke luar negeri sidin berdagang ya kah jadi jar mama sidin pulang nunggu Syarani nang itu Umar asik berdagang aja nah artinya pindah kada terbuka lagi kitab artinya mana mbak apa aja sidin ya kah kada apa-apa juga Syarani ulung kada beganangan lagi malapas inya tuh ya ulung kada beganangan lagi malapas inya tuh tapi kena bukti akan pian belajar
kena pastinya tuh bulik kena pulang sih juga syarni pastinya tuh bulik pulang sih begitu limbahnya itu sih sudah batuha duit ndak ada aja sih ya kan, udah total duit udah sidin, udah bawa makan, udah total umurnya sepanjang-panjang umurnya kada habis juga harta teh sidin. Baik udah bawa ngaji sidin, bawa mengajar sidin. Nah, ya kan modeng kayak ikam nih. Ya kan, baik bawa mengaji, mencager bulik disuruh orang bahuma. Ketujuh badan di Martapura, saja tuh kuitan bulik. Kenapa disuruh kuitan bau mah ada gafangan. Baik di sini ada aja yang lebih itu ya kah? Nah, apa lagi nih seperti yang lagi akan datang kenyataannya dan lagi tempat yang demikian itu jika dikenalnya akan ain rukun yang ditinggalkannya dan pulangnya tahu pulang bahwa nahdah tak tinggal Fatihah tadi ya kah nahdah kada sujud aku tadi nah menjasin to masalahnya urusan kayak itu mungkin apa rasa tertinggal nah cuman napa kalang tertinggal lain pulang masalahnya sinto nah, jika dikenalnya akan ain rukun yang ditinggalkannya dan dikenalnya tempatnya pulang tempatnya yang di mana nih dikenalnya dan jika tidak seperti yang demikian itu pulang inya ingin tahu ada yang tertinggal aja cuman kada tahu ya kan napa yang ditinggalkan atau tahu di mana tempatnya maka hendaklah mengambil ia dengan yang yakin aja sudah ambil dengan yang yakin dan dibawanya akan yang tinggal itu karena dibawanya dibulikinya dengan yakin toh manakala diharuskannya akan bahwasanya yang ditinggalkannya itu niat ya kah amun masalahnya tupang kena yang ditinggalkannya masalah niat berarti kada soh lalu napanya tak sumbah yang nggak atau yang ditinggalkannya takbiratul ihram batal lah namanya sembahyang habis nah kayak itu sin caranya lah dan tidak disyaratkan di sini lanjut pasal lama pasal dan tiada lalu setengah rukun karena bahwasanya ada di sini yakin meninggalkan satu rukun yang bercampur ia mengharuskan yang tersebut itu maka yaitu terlebih kuat daripada semata-mata syak pada yang demikian itu dan pada sekalian surah yang tersebut itu yang lain daripada yang membatalkan daripadanya hendaklah kena ia sujud sahwi pada akhir sembahyangnya bahkan kena ganti dengan sujud sahwi lah tambah bahkan jika ada yang ditinggalkannya itu salam hendaklah dibawanya akan dia dibawa tuh digawinya enak pak salam tadi astagfirullah jadi kada apa-apaan tadi kada bersalam-salaman bawa salam ya kan itu pulang ya kan hendaklah dibawanya akan dia dan jikalau kemudian daripada lanjut pasal sekalipun sekalinya sudah talawasi ya tasin buliki lanjut pasalnya sudah dan tiada sujud sahwi karena luput tempatnya mbah bau sujud sahwi lah kada kau sujud sahwi lagi sih salam sudah kan sujud sahwi itu andaknya sebelum salam amun sudah salam napa pang lagi sih karena luput tempatnya dengan salam yang dibawa dengan dia maka jikalau yakin seseorang pada akhir sembahyangnya akan meninggalkan satu sujud daripada rakaat yang akhir hendaklah dibawanya sujud itu ya kah sujud tambahi sujudnya di akhir juga sudah dan diulanginya akan nah cuman kan tadinya sudah terbaca tasyahud kalau nah berarti bahasa pulang membaca namanya tasyahudnya karena tasyahud itu limbah sujud dan diulanginya akan tasyahud karena jatuh tasyahud itu dahulu daripada tempatnya itu artinya dahulu daripada tempatnya padahal kan tempatnya limbah sujud kemudian maka sujud sahwi ia pada akhir sembahyangnya karena ini belum salam sini ya Pak karena ia belum salam nih pada akhir sembahyangnya dan jikalau yakin ia meninggalkan satu sujud daripada rakaat yang lain daripada yang akhir namun yang akhirnya lah tambahi ya kalau ini memang kedudukannya pas di mana juga di akhir amun kayak ini Bang nano yang pada rakaat
yakin ia meninggalkan satu sujud daripada rakaat yang lain daripada yang akhir, wajib atasnya membawa sarokat kayak ini bang, amun yang lain bang limbahnya kayak itu keingatan di rakaat pertama kah pernya tertinggal sujud, berarti tambalannya tuh kadang sebuting aja bang, saapaan sarokaatan, berarti tambahi lagi apa berdiri tambahi lagi sarokaat, wajib atasnya membawa sarokaat karena menyempurnakan rokaat yang kurang dengan satu sujud, karena itu kurang kada sah itu hanya sujudnya kada daripada rokaat yang kemudiannya. Dan seperti demikian itulah jikalau syak ia, adakah ia pada rokaat yang akhir atau daripada rokaat yang lainnya, maka hendaklah dijadikannya sujud yang tertinggal itu pada rokaat yang lain daripada yang akhir, supaya lazim akan dia membawa sarokaat, karena bahwasanya ialah yang ahwat ya ahwat tuh kita lang baapik. Nah, jikalau syak ia, adakah ia pada rokaat yang akhir atau daripada rokaat yang lainnya, maka hendaklah dijadikannya sujud yang tertinggal itu pada rokaat yang lain, yang daripada yang akhir, supaya lazim akan dia membawa sarokaat, karena bahwasanya ialah yang ahwat. Dan jikalau yakin seseorang atau syak ia di dalam qiyam rokaat yang kedua, ini berdiri nih di rakaat yang kedua, bahwa meninggalkan satu sujud daripada rakaat yang pertama, maka ditilik jika ada ia telah duduk kemudian daripada satu sujud ya kak nentarina, jadi limbahnya tak sujud mempunyai nih amunnya pak, jika adalah ia telah duduk lalunya sebelum berdiri duduk istirahat ya kak. Nah pernya kemudian duduk ditilik jika ada ia telah duduk kemudian daripada satu sujud yang telah diperbuatnya akan dia di dalam rakaat yang pertama, hendaklah ia sujud dengan segera. Jadi otomatis langsung apa nih? Langsung sujud aja. Ang duduk antar dua sujud bang, iya tadi lang dapat deh. Lang duduk istirahat itu sudah amunnya karena duduk istirahat, berarti nya harus napa dulu? Harus duduk dulu, hambah duduk anyar apa? Anyar sujud ya kah? Anyar mau kepala ya kah? Maka ditilik jika ada ia telah duduk kemudian daripada satu sujud yang telah diperbuatnya akan dia di dalam rakaat yang pertama, hendaklah sujud dengan segera daripada qiyamnya teh, dan memadailah akan dia duduknya itu daripada fardu duduk antara dua sujud ya, duduk apa teh? Duduk istirahat lah. Nah, istirahat. Dan jikalau diniatkannya akan dia duduk istirahat, walaupun ini tadi duduknya itu diniatkannya duduk apa tuh? Istirahat ya kak, yang ia sunat sekalipun. Dan jika tiada ia duduk kemudian daripada sujudnya langsung bapak, makanya kayak ini bagus benar limbah kita sujud yang kedua dah, jangan langsung apa? Langsung berdiri, bawa apa dulu? Duduk istirahat ya kah? Hanya berdiri. Kenapa? Itu banyak benar fungsinya nih toh. Dan ya lagi dan jikalau diniatkannya akan dia duduk istirahat yang ia sunat sekalipun, dan jika tiada ia duduk pang kemudian daripada sujudnya, maka hendaklah ia apa dulu? Duduk. Kada bolehnya langsung apa? Sujud. Kenapa? Karena inya bukan hanya sujud yang tertinggal, yaitu duduk antara dua sujud, maka hendaklah ia duduk daripada qiyamnya. Jadi limbah berdiri apa dulu? Berduduk dulu, anyar sujud dengan tumak ninah, kemudian maka sujud ia sekali aja, karena tertinggalnya apa? Sekali. Dari karena duduk antara dua sujud itu rukun yang tidak diharuskan meninggalkan akan dia. Dan jikalau bisa belum? Dan jikalau yakin seseorang atau syak ia di dalam rakaat yang akhir daripada sembahyang yang 4 rakaat, nah lah akan bahwa ia meninggalkan 2 sujud, tertinggal berapa nih? 2 sujud. Ini orang nih di sujud akhir, di rakaat yang terakhir sekalinya inya
ingat bahwa inya tertinggal dua napa? Dua sujud, dua buting napa nih? Dua buting sujud nang kayak apa nih ya? Jadi kan iakannya dua sujud, ya kah? Sujud di rokaat pertama langsung musiang kayak ini. Di rokaat pertama sujudnya sekali, di rokaat yang kedua berapa? Sekali. Engkau itu kah atau dianggap di rokaat pertama kah kenapa? Dua kali bahasa sujudan berarti lah. Engkau apa sih nah kayak itu dah. Jikalau yakin seseorang atau syak ia di dalam rokaat yang akhir daripada sembahyang yang 4 rokaat akan bahwa ia meninggalkan 2 sujud atau berapa? 3 sujudnya yang tidak diketahui akan tempatnya. Ya kakak ingat nih. Nah, wajib atasnya membawa dua rokaat. Berarti ini apa nih? Dua rokaat gagal caranya. 2 rokaat gagal. Ya Pak? Kada mau bang, sarokaat gagal. Anggap kenapa jar? Anggap di rokaat pertama kada sujud-sujudan 2 kali. Nih tuh dalam posisi bapak itu berdiri lalu nih tuh, ya kah? Bingung lah. Nah, kita nih lalu kayak itu aja nih. Bisa aja kena paham sorong aja kena ajar. Husnuzon harap bereneh. Wajib atasnya membawa dua rakaat. Berarti dianggap gagal berapa nih? Rakaat pertama lawan rakaat kedua gagal lah. Jadi tambah lagi berapa nih? 2 rakaat lah. Ya kah? Membawa 2 rakaat. Ya lah. Bujur ya Pak. Bujur ya lah. Soalnya ikam kada kau juga nak mujurakan kada kau nak nyalahkan kada kau. Wajib atasnya membawa 2 rakaat karena bahwasanya yang ahwat engke presiden pada masalah yang pertama kalau pangkai ini jar sarokat ya tambah jar mungkin aja ketinggalan itu dasar yang di rakaat pertama berarti gagalnya siapa? Bisa mangkai itu bisa juga di rakaat pertama sekali sujud, di rakaat kedua sekali napa sujud, dan nang ini yang lebih ahwat sih den lang kada bertahan itu ayakah itu lebih napa toh lebih ahwat ayakah lebih baapik bahwasanya yang ahwat pada masalah yang pertama ditakdirkan meninggalkan 1 sujud daripada rakaat yang berapa? Yang pertama dan 1 sujud daripada rakaat yang ketiga lah. Yang ketiga nih kenapa? Karena lang kedua menambal lang keberapa? Lang pertama ya Pak. Jadi diandak ujar sidin lang tertinggal ini di 1 sujud di rakaat lang keberapa? Lang pertama dan 1 sujud di rakaat yang keberapa? Yang ketiga ya Pak, lang ketiga. Jadi lang kedua diulah jadi pertama gitu lah. Kayak itu aja banyakin kayak itu aja kah dan 1 sujud daripada rokaat yang ketiga, maka jadi sempurna rokaat yang pertama dengan rokaat yang keberapa? Yang kedua. Berarti yang pertama dia apa nih? Gagal ya Allah, gagal nih. Nah, dengan rokaat yang kedua dan rokaat yang ketiga ya kan berarti di rokaat ketiga kalau gagal kalau rokaat ketiga nih. Jadi dengan rokaat yang keempat ya kah? Dan sia-sia yang ditinggal daripada keduanya ya kah? Nah kayak itu tah. Jadi makanya wajib atasnya membawa dua rakaat. Dan yang ahwat pada masalah yaitu keempat dan sia-sia yang ditinggal daripada keduanya, dan yang ahwat pada masalah yaitu yang kedua ditakdirkan meninggalkan yang kedua meninggalkan ini pada masalah yang mana daripada keduanya, sia-sia yang tinggal daripada keduanya, dan yang ahwat pada masalah yaitu yang kedua
ditakdirkan yang kedua ini yang 3 kali apa nih? 3 kali sujud ya. 3 kali sujud lah. Ini tadi ya kalau bahwasanya 1 sujud bener ya. Meninggalkan 2 sujud atau 3 sujud ya kah? Nah, mungkin ini Bang, yang ahwat pada masalah yaitu yang kedua yang 3 apa? 3 sujud, ditakdirkan meninggalkan 1 sujud daripada rakaat yang pertama. Yang tertinggal berapa nih? 3 sujud nih. Ya kah? Ya kah? Anggap di sini di rakaat pertama tertinggal 1 sujud. Dan sujud daripada rakaat yang lain, ya dari mana sujud daripada rakaat yang pertama dan sujud daripada rakaat yang lain, atau 1 sujud daripada rakaat yang lain kah? Bebarang aja sih Den. Yang lain nih di yang keberapa nih? Yang kedua kah? Dianggap lang kedua kah? Bujur-bujurnya lang mana aja? Kayak itu dan kipa. Jadi sini yang 3 nih, yang 3 nih. Kita anggap di sini tertinggal di sujud yang pertama atau yang lain kah sini nah. Yang kedua, wah berarti yang pertama apa nih? Beres. Ya kalau berarti yang pertama nyamannya kan rest toh. Apa susahnya? Dan sujud mana lagi? Pada rakaat yang pertama dan sujud daripada rakaat yang lain atau mujur kah? Pada masalah yaitu yang kedua ditakdirkan meninggalkan 1 sujud daripada rakaat yang pertama dan sujud daripada rakaat yang lain atau sekali sujud pada yang lain ya kah? Lang lain atau meninggalkan 4 napa? 4 sujud tertinggal pulang berapa nih? Yang tidak diketahui ia akan tempatnya, wajib atasnya membawa 1 sujud ya jadi tertinggal 4 sebuting aja namanya yang wajib nih nyaman kalau nih dan 2 rakaat kemudiannya tambahi pulang apa? 2 rakaat jadi tambah dengan sekali apa? Sujud tambahi berapa? 2 ya Pak tambahi 2 Membalang lang kedua ini menambah lang apa? Lang pertama, lang keempat ini menambah lang kedua berarti lang kada tambah lagi berapa? 2 tambahi 2 rakaat sih Den. Kenapa ikam mengalihnya mikirkan itu? Dan 2 rakaat kemudiannya karena diihtimalkan bahwasanya ia meninggalkan 2 sujud daripada rakaat yang pertama. Oh bisa kayak di sini di rakaat pertama dasarnya apa? 2 sujud yang ditinggalkannya 2 kok? Nah 2 sudah dan 1 sujud daripada rakaat yang kedua berapa sudah? 3 dan 1 sujud daripada rakaat yang keempat berarti di rakaat yang keempat tambahin apa? Sekali apa? Sekali sujud ya kalau berarti langsung lang mana Pak? Lang pertama lawan lang terakhir berarti lang 2 3 kada apa? Kada soh tambal lawan lang berapa? 2 rakaat. Apa? Ya kalau nah bahwasanya meninggalkan 2 sujud daripada rakaat yang pertama. Ini gagal maning kan nek? Gagal maning. Dan 1 sujud pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua sebuting sujud. Berarti berapa sudah nih? 3. Dan 1 sujud daripada rakaat yang keempat. Nah, jadi yang keempat ini tambahi lawan sekali apa? Sujud berarti beres kada? Beres. Berarti yang gagal berapa lagi? Yang gagal berapa? Yang 2 aja kalau lagi. Nah, tambah dengan 2 apa? 2 rakaat. Tapi 2 rakaat tambahilah. Jangan kayak ini tambah sekali sujud aja selesai ya sudah kada mau Bang kada kawat tambahi pulang 2 apa 2 rakaat
maka hasil baginya 2 rakaat kurang 1 sujud, ya lah, kurang 1 sujud. Makanya sekali sujud tambahi 2 apa? 2 rakaat, maka sempurna. Kada paham? Kada pahamnya. Karena rakaat yang pertama sempurna ia dengan 2 sujud daripada rakaat yang kedua. Karena rakaat yang pertama sempurna ia dengan 2 sujud daripada rakaat yang kedua. Yang kedua nih, ya kah? Dan rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat kurang 1 sujud, maka disempurnakannya akan dia kemudian, maka dibawanya 2 rakaat. 2 rakaat. Atau diihtimalkan bahwasanya ia meninggalkan 1 sujud daripada rakaat yang pertama dan 1 sujud daripada rakaat yang keempat. Berarti yang ketiga apa nih? Aman lah, aman. Yang ketiga aman. Berarti yang keempat tambahi sekali apa? Sujud, selesai juga berapa? 2, tambahi lagi 2 apa? 2 rakaat, ya kah? Dan 2 sujud daripada rakaat yang ketiga, maka sempurnalah rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua, dan tinggal atasnya 1 sujud daripada rakaat yang keempat, maka disempurnakannya akan dia, ya kan, ditambahi dengan 1 sujud. Kemudian maka dibawanya 2 rakaat atau meninggalkan 5 sujud, atau kayak ini nah, atau orang tuh meninggalkan 8 sujud. Yakin keempatnya kada sah nih tak? Atau meninggalkan 5 apa? Sujud, atau 6 sujud yang tidak tahu ia akan tempatnya. Wajib atasnya membawa 3 rakaat. Jadi tambahi berapa tadi? 3 rakaat ya, tambahi 3 rakaat, karena diihtimalkan pada meninggalkan 5 sujud. 5 sujud itu bahwasanya ia meninggalkan 2 sujud, ya kan, 2 sujud daripada rakaat yang pertama, 2 sujud daripada rakaat yang kedua, 4 sudah, 4, dan 1 sujud pada rakaat yang ketiga, ya kan, yang ketiga. Maka sempurna rakaat yang pertama dengan 2 sujud daripada rakaat yang ketiga dan yang keempat, dan diihtimalkan pada meninggalkan 6 sujud pulang. 6 sujud pulang bisa, bahwasanya ia meninggalkan 2 sujud daripada tiap-tiap rakaat daripada 3 rakaat. Nah ya kah? Jadi yang sempurnanya berapa? Serakaat yang akhir aja tambahi berapa lagi? 3 rakaat. Mau mikirkan tentang bahas saja jar. Mau kadang kayak itu, Pang. Coba amunnya kayak itu baik bawa bahasa aja sudah aja, bermauk-mauk daripada kepada membahas kayak itu. Oh kadang kayak itu, kalau ya alasan gitu bermauk-mauk memikirkan tang stoplah kayak itu sudah, itu Allah kayak itu musiah pulang limbah sembahyang yang kedua kejadian pulang kayak itu kayak Pak, ayo ya kah bebanget malah ya kah, Allah stoplah batalkan aja ulangi pulang 3 kali musiah kayak itu juga engke Pak, katukannya sampai mulai johor ke asar ada sing tuntungan apang kada paham. Nah di sini manfaatnya kalau yang kayak itu nitu bener aja dibahas, bermauk-mauk memikirkan tentang bahasa saja, kada bermauk-mauk ya kan, dan kayak apa kan dekarasi itu Bang, artinya kadang kayak itu masalahnya musiah diulangi terulang-ulang. Masalah tuh diulangi ketiga kali tak ulang pulang, keempat kali tak ulang pulang kayak Pak samanya tuh kada sembahyang ngerja. Tapi mau ada keputusan nenek ada apa ya kah, nyawa bujur aja iblisnya menggagunda, tapi lebih alim unda kada nyawa iblisnya ndak ada aja caranya pada kita, ada aja caranya unda. Jadi iblis kada kau kada mengganggu. Coba mun ya kada beilmu mau rane kada usah sudah sembahyang udah rane ya kan, udah sudah ada aja niat bahwa unda dihendak oh ada kawa awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, ada kawa kan aja ada kawa meninggalkan 6 sujud bahwasanya ia meninggalkan 2 sujud daripada tiap-tiap rakaat daripada 3 rakaat 6 kalau berarti lah, atau meninggalkan 7 sujud. Nah 7 berarti punya 7 ya kah, yang tidak tahu ia akan tempatnya, maka wajib atasnya membawa 1 sujud
satu sujud punya 7 nih bawa satu napa satu sujud ya kah mbak itu punya tambah satu sujud berarti sarokaat napa sohnya ya pak sarokaat sohnya berarti lagi tambah 3 napa 3 rakaat tetap kada paham juga maka ulang 3 rakaat tambahi ulang 3 rakaat ya kanya anu kemlah ya kanya kim kayaknya baca di rumah ada paham baca suruh ya kah anjir paham tandik tuh bang di rumah ya kan maka mun baksa tak ada paham lalu paham bejerikit bener pahaman tok ujuran kem tah ini kita nih kada paham lalu di rumah dapat bejerikit bener gitu jaketnya mbah hendak paham kau ini baik kada aja dulu hendak kada kalau pindah kada paham kada penjadilah nya pokoknya nang pindah berkesan-kesan tuh bejerikit bener sekolahan tah amun dijijit guru tah ingat mana tuh bang seumuran lawan di sekolahan tuh lah amun dijijit guru tuh bagus jar di kitab kayak itu bang bagus amun orang tadi jijit guru tuh bagus jar pemahaman karena tuh jar pemahaman jar mbahnya tukutan ujuran dah cuma wih ini kada kawal lagi wih ini ya kah menyariki murid atau menjijit murid wih ini dilaporkan bayar selawi juta ya Allah pada di kitab dasar ada di kitab tuh orang penjijitan tuh pemahaman jar murid tuh jar pemahaman cuma ini ngalih lalu serem aja lalu dilaporkannya aja lalu atau meninggalkan 8 sujud nah ini pasti sudah berapa nenek maka wajib atasnya 2 sujud ya pulang jar 2 sujud ya Pak amun orang nih meninggalkan 8 sujud maka wajib atasnya 2 sujud dan 2 sujud berarti apa tak sarokaat soh tambahi pulang berapa tambahi 3 ya Pak dan 3 rakaat kenapa jadi aku tahu aku meleleknya sudah tambahi 3 rakaat dan dirupakan yang demikian itu dengan meninggalkan ninah atau dengan sujud di atas umpama apa surban itu sih den isya kalau salah dan jikalau nah di sini kan lah dikit pan lagi lah di sini jangan sudah isya kan sudah ya isya bang lah musia kita sampai jam sana lah ingin sini Allah subhanahu wa ta'ala a'lam al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina Allahumma walidina wa mashayikhina wa maj'alna wa auladina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa innaka ala kulli syai'in sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin